panas teh, panas teh. Naon atuh? Naon? Oh, semut dulu ini. Ya, udah semut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para sahabat Tigo, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturahim dan bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Sebelum kita mulai pengajian rutin ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan kita berniat semoga apa ilmu yang kita terima, yang kita pelajari, semoga mendapat ridho, barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk sesi ini kami persilakan Ustadz Fahmi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Ustadz Fahmi Kubra ini dulu TPB kelompok 4 sama dengan saya. Terus mengambil S2 dan S3-nya juga di IPB, ya Ustadz Fahmi, dan sekarang posisi di Muara TW. Jadi kami di Borneo nih, di Pulau Borneo. Jadi saya dan Pak Fahmi satu di Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Fahmi ini bisa bermanfaat ke semua. Kami persilakan Ustadz Fahmi untuk menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan turunannya, serta kita umatnya yang insyaallah istiqomah dengan risalahnya kita. Saya tampilkan slide sebentar ya. Suara saya cukup jelas mudah-mudahan ya. Agak diperbesar mungkin Pak suaranya. Diperbesar. Ya agak di volumenya naikin sedikit. Nah, ya. Ustadz Fahmi mau share atau di-share dari sini? Udah saya sharekan ini sebenarnya. Udah kelihatan belum? Belum kelihatan. Belum muncul ya? Bentar. Atau di-sharekan saja juga boleh, enggak apa-apa. Bentar, atau saya share, coba saya share dulu. Sudah nih. Udah muncul? Oke, sudah Pak. Cuman, oke lanjut. Bisa dilihat? Kalau bisa ya. Dalam PowerPoint kali ya. Ini PowerPoint udah ini? Oh iya. Cuman kalau bisa di ini lebih gede layarnya. Itu udah paling gede. Oh, udah paling gede ya. Oke, lanjut deh. Di slideshow ya? Slideshow coba. Slideshow udah ini. Oh gitu. Ya. Coba dari saya ya. Bisa bantu nggak Om Arya? Ustadz Fahmi ya, sebentar ya. Silakan. Ya, Mas Arya. Sudah kelihatan kah? Ya. Mungkin oh ya, Ustadz, boleh. Lebih bagus lagi. Ya. Mic-nya Ustadz agak didekatkan tuh dengan ininya. Mulut. Ya. Nah, ada. Ya. Bagaimana? Itu mantap itu. Iya, tadi agak jauh jadi agak mendem. Kadang mendem, kadang ini. Ya, kita pakai yang dari Arya ya. Jelas. Oke, jadi saya pakai judul pemahaman yang terbalik. Judulnya rada-rada aneh memang. Ya, terserah saja yang memainkan slide-nya. Kita lanjutkan saja Mas Arya. Kita lanjut. Oke, baik.
Jadi mungkin sebagian kita sudah benar begitu ya pemahamannya. Mungkin yang salah ini sebagian masyarakat kita, atau mungkin sebagian orang-orang yang kita kenal, yang ketika kita ajak sholat saja, sebentar saja, nanti tunggu ini katanya belum tenang saya. Atau ketika kita ajak bersedekah, dia bilang saya bukan orang kaya, jadi nggak perlu bersedekah. Atau barangkali yang kita dengar itu ya menikah ya nantilah nikahnya tunggu kaya gitu ya. Atau ada sebagian orang ya yang enggan berbuat baik ya, khususnya beribadah, dia merasa sudah terlanjur banyak dosa begitu. Kemudian juga keliru kalau orang beranggapan istighfar itu tunggu bersalah saja. Dan kemudian yang terakhir ya, ini ada 6 poin, ini mudah-mudahan kita bisa ringkas nanti ya, ini masalah menengok orang sakit. Lanjut. Nah, jadi prinsip pertama ya, jadi kita sholat itu tidak menunggu tenang begitu. Tapi sebaliknya, salah satu saja tujuan orang melaksanakan sholat ya, zikir itu adalah sholat begitu, itu supaya tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Jadi bukan kita menunggu hati tentram kemudian kita baru sholat, tapi dengan sholat itulah yang menjadikan hati kita tenang. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Udah Daniel? Jelas. Oke. Kemudian dari mana kita tahu bahwa sholat itu bermakna zikir atau sebaliknya zikir itu bermakna sholat? Itu bisa dilihat dari surat Thaha ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalat li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku saja dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, terus. Nah, jadi semua permasalahan yang kita hadapi itu di dunia maupun nanti di akhirat itu akan berpulang kepada sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kepada kita kalau meminta pertolongan kepada Allah ya, itu adalah yang pertama tentu kita harus bersabar sampai pertolongan itu tiba dan dengan menegakkan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan, ya, menegakkan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di ayat yang lain, ini di ayat 2151 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi semua kebutuhan kita itu kita mintakan kepada Allah melalui sholat. Poin itu. Terus. Silakan Arya. Saya belum bergerak. Oke, yang kedua, ini juga ya supaya kita balik begitu dalam pemahamannya, ya, bahwa kita tidak menunggu kaya untuk bersedekah, tetapi justru sebaliknya, sedekah ini akan memancing rezeki kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan istilah qardan hasanat. Ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanat. Siapakah yang mau berpinjaman kepada Allah, ya, berpinjaman yang baik. Makanya istilah qardun hasan ini dipakai oleh Bank Muamalat, diantaranya menggunakan istilah ini, ya, ada istilah qardun hasan begitu.
Yang mana kalau orang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan ad'afan katsirah. Yaitu dilipat gandakan dan digunakan kata katsirah yang berarti banyak. Ya. Jadi rizki, salah satu penyebab datangnya rizki itu adalah itu dengan bersedekah. Dan ayat 261 surat Al-Baqarah sering dibacakan orang, terutama pada bulan Ramadan, itu bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulirnya itu tumbuh lagi 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Jadi poinnya adalah bersedekah itu menjadikan orang menjadi lebih kaya begitu. Di samping tadi dia punya simpanan untuk di akhirat nanti, di dunia juga Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda untuk dia. Terus. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa orang bersedekah itu ya manaqabat sedekatan mimmalin, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, itu baik secara harfiah di dunia maupun dalam makna yang lain, bahwa dengan dia bersedekah itu dia menambah perbendaharaan atau bekal dia untuk menghadap Allah di akhirat nanti ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sedekah itu menjadikan harta kita berkurang begitu. Kemudian ya dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi setiap pagi itu ya ke masing-masing orang itu turun 2 orang malaikat. Yang satunya berdoa, ya Allah beri pengganti siapa yang menafkahkan hartanya. Kemudian yang satu lagi itu berdoa, ya Allah berikan kehancuran kepada orang yang pelit begitu. Jadi orang-orang bakhil, orang pelit, orang yang koret, orang medit itu didoakan juga oleh malaikat. Yani didoakan kehancuran untuk hartanya begitu. Sebaliknya orang yang berinfak pada pagi hari itu, malaikat juga mendoakan agar Allah mengganti sebagaimana janji Allah akan Allah gantikan dengan ad'afan katsirah, itu dengan lipat ganda yang sangat banyak. Kemudian ada satu hadis ya, itu dawu mardakum bisadaqah. Ya. Jadi obatilah ya orang-orang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi kita sering begitu mendapatkan ya testimoni orang-orang yang bertahun-tahun sakit tidak ada harapan sembuh begitu, yang akhirnya ya walaupun mungkin ini niat tetap perlu diluruskan, dengan bersedekah dia akhirnya penyakit dia itu lambat laun sembuh begitu. Itu sudah banyak ya, saya kira bisa dicari dan nanti. Lanjut. Silakan di ini kan. Nah, yang ketiga ya ini menikah tunggu kaya. Di Al-Quran itu disebutkan itu dalam surat An-Nur ayat 32. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang untuk menikah dan menikahkan orang-orang yang masih belum kawin gitu. Begitu wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak kawin, baik itu hamba sahaya maupun ya orang-orang merdeka. Hamba sahaya laki-laki perempuan itu disuruh nikah. Nah, yang menarik pada kalimat yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sengaja saya kasih tebal itu ya. Jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya dengan karunia-Nya. Nah, sehingga menikah itu adalah sarana untuk menjadi kaya. Ya, di samping kita menjalankan sunnah, itu juga naluri orang untuk menikah, mencari pasangan. Itu ada janji Allah Subhanahu wa taala, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka miskin, maka Allah menjadikan mereka kaya dengan karunia-Nya. Begitu. Oleh karena itu, dilanjutkan saja. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada dikutip ya satu pendapat atau satu asar yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, di mana beliau mengatakan, terjemahannya tidak saya tulis ya, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan itu dengan cara menikah begitu ya. Kita semua udah menikah ya,
Mungkin sebagian anak kita itu udah menikah juga. Begitu. Ada mungkin nanti kita mendapati anak kita ingin menikah, tapi dia belum bekerja. Nah ini biasanya penyakit kita itu mengatakan, nah, nanti kamu kasih makan apa istrimu, ya? Atau sebaliknya ada orang melamar, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kak? Lanjut Pak Ustadz. Oh ya, mohon. Nah, jadi ketika anak-anak kita itu ingin menikah, nah, itu udah niat baik sudah itu, ya. Jangan lagi kita menghalang-halangi anak-anak kita itu menikah dengan alasan mereka belum bekerja. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala itulah iyakun fara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, maka dengan menikah itu Allah akan menjadikan mereka mampu atau kaya. Nah, itu ada jaminan. Ya, di samping dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang Allah pasti akan menolong mereka. Ya, pasti akan Allah beri pertolongan begitu. Yang pertama itu adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah itu karena ingin menjaga kesuciannya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Kemudian ya budak yang ingin menebus dirinya ya atau memerdekakan diri. Kemudian wal ghazi fi sabilillah. Kalau digunakan ghazi itu adalah orang yang berperang secara fisik ya. Berbeda dengan kalimat jihad itu bisa dimaknai ikhtiar yang serius sungguh-sungguh. Tapi kalau digunakan kata Gaza, itu artinya perang secara fisik. Itu orang-orang yang Allah pasti akan membantu mereka. Kemudian satu hal lagi yang harus dicatat, ya, bahwa ketika seorang hamba itu menikah, idza tazawwajal abdu faqad kamula nisfuddin, maka dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ya. Kemudian falyattaqillah fin nisfil baqi. Jadi tinggal menyelesaikan yang separohnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu agamanya tidak sempurna, ya, karena belum menikah. Walaupun ada juga ulama yang saking sibuknya ya bergelut dengan ilmu dan dakwah, yang akhirnya tidak sempat menikah. Itu wallahu a'lam bishawab Allah begitu. Yang jelas Rasulullah itu menyebutkan kalau seorang menikah itu sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Jadi anak-anak kita kalau sudah sampai waktunya kelihatan tertarik dengan lawan jenisnya, itu didorong untuk menikah saja. Cepat, jangan dibiarkan mereka melakukan ya kayak orang sekarang itu banyak pacaran yang kesana kemari segala macam. Ya, nah, sekarang lagi parah. Itu ya ketika menikah hubungannya dengan kekayaan. Jadi jangan sampai menunggu kaya baru nikah gitu. Karena kita nikah rata-rata ya insya Allah ini semua sudah pada kaya semua gitu kan setelah menikah. Buktinya kan anak pada menikah semua, gitu ini udah 50 tahun ke atas, insya Allah tidak ada yang kekurangan, gitu kan. Lanjut, Nah kemudian, nah ini juga ya ada sebagian orang ketika diajak berbuat baik, berbuat atau beribadah, dia mengatakan apa? Nggak pantas saya ikut kegiatan itu karena saya ini orangnya banyak dosa. Nah ini juga terbalik pemahamannya. Salah satu pesan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang bagian tengah ya, pesan yang kedua itu ya, setelah ittaqillah haitsuma kunta itu adalah ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka pahala kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan. Pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, ini bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Gitu. Nah, ini ya lanjutkan saja ya. Jadi di antaranya di Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat Hud 114 wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lil zakirin. Ini pesan yang tengahnya sama ya. Dirikanlah sholat pada kedua titik siang, yang pagi dan malam, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan buruk. Sama ya spiritnya, bahwa ketika orang itu mengerjakan kebaikan, dalam tafsir ayat ini disebutkan itu bahwa terutama itu sholat. Sholat itu akan menghapus dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kita mengerjakan, ya walaupun jangan dibiasakan. Intinya adalah bahwa jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah ketika kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa?
Karena dengan sholat dosa itu akan terhapus. Banyak penjelasannya di hadis berikutnya itu. Ya, coba diteruskan. Ya, nah itu diantaranya ya dari riwayat Abu Hurairah. Ya, jadi kalau orang mandi 5 kali sehari, gitu kan. Jadi sholat itu diibaratkan orang mandi 5 kali sehari karena itu sholat 5 waktu. Belum masuk sholat sunnah. Ya, maka Rasulullah mengibaratkan itu orang yang ada sungai di depan pintu rumah lalu dia mandi 5 kali sehari. Nah, ditanya, apakah ada kotorannya kira-kira masih? Kita kan rata-rata mandi 2 atau 3 kali lah sehari. Gitu. Nah, para sahabat jawab tidak akan ada kotoran tersisa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitulah sholat 5 waktu yang dengan sholat itu Allah menghapus dosa-dosa kalian. Dalam hadis lain dari Muslim disebutkan ya sholat 5 waktu Jumat ke Jumat ya dari Ramadan ke Ramadan yang insya Allah kita hadapi itu merupakan penebus dosa di antara waktu-waktu itu selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar begitu. Nah ini yang ingin saya tekankan adalah bahwa jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah ketika kita itu melakukan perbuatan dosa. Bisa dilihat di ayat berikutnya. Nah itu ya sehingga kalau kita banyak dosa, perbanyak perbuatan baik. Semakin banyak dosa itu perbuatan baik harus makin banyak. Tapi kita juga jangan juga berprasangka buruk kepada saudara kita gitu kan. Lihat orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, lalu kita bilang ini pasti banyak dosa. Ya, tidak seperti itu juga begitu kan. Ya intinya kalau orang berbuat dosa dia melakukan kebaikan itu akan menghapus dosanya. Kalau dia tidak melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mengerjakan perbuatan baik yang diwajibkan kepadanya, maka itu akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip ibadah itu yang pokok itu 2. Satu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau meningkatkan makom orang itu di sisi Allah, dan yang kedua perbuatan baik semua yang kita lakukan itu adalah untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, makanya ketika dosa itu rasanya makin banyak, maka ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, begitu kata Rasulullah. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan agar kebaikan itu menghapus ya dosa karena perbuatan buruk. Silakan. Ini ayat-ayatnya dari Al-Quran ya. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menjanjikan akan menghapus ya semua dosa kita sepanjang kita tidak melakukan perbuatan syirik atau musyrik. Itu pun orang musyrik itu yang tidak diampuni dosanya itu kalau dia dosa syiriknya itu dia tidak bertobat belum mati. Adapun orang yang mati sempat bertobat ya menyadari kemusyrikan itu dan kemudian bertobat dari dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala juga tetap akan mengampuni. Inilah yang dimaksud pada ayat yang dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Di ayat lain ya surat Yusuf itu wala ta'asum birrahillah innahu la ya'asum birrahillah illa al-qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan orang-orang kafir. Itu ya. Itu juga yang perlu diluruskan begitu. Silakan lanjut ya. Kemudian tentang istighfar. Nah, ini juga istighfar itu ya. Jadi kita bangun tidur itu yang pertama kita ucapkan itu istighfar. Ya, kalau tengah malam bangun itu istighfar. Di Al-Quran, dalam surat Al-Fatah ini nomor 48. Di situ dikatakan, Inna fatahna laka fathan mubina. Ini adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, fathan mubina. Kemenangan itu adalah supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu pada jalan yang lurus. Ini adalah keistimewaan ya atau derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, para nabi yang lain juga. Kalau kita tidak ya,
Kita yang dihapus itu dosa yang telah lalu. Ya, kalau udah belum apa-apa mau berbuat dosa, yang akan datang kita tidak tahu. Nah, ternyata pada sejumlah hadis, di hadis berikutnya, slide berikutnya itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita untuk beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah. Itu ada dua riwayat, satu menyebutkan itu 70 kali, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah katakan, saya bertaubat kepadanya sehari sebanyak 100 kali. Jadi istighfarnya itu Nabi sampai 100 kali. Bentuk yang paling sederhana tentu kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Atau mau disempurnakan juga bagus. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena perintahnya itu istighfar dan bertobat. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa 100 kali? Itu gampang. Ya. Sebelum sholat wajib itu 10 kali ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nanti sesudah sholat wajib juga sama, 10 kali udah 20. Kalau kalikan 5 kali ya, karena sholat wajib kita yang 5, ya berarti bisa 100 kali. Kalau kita khusus duduk, begitu kan, nah kita duduk saja, mengucapkan 100 kali, itu kadang-kadang kita kelewat. Tapi kalau kita mendawamkan, membacanya itu 10 kali sebelum sholat, 10 kali sudah sholat, nanti diulangi pada sholat berikutnya, insya Allah 100 kali itu akan tercapai. Nah, lalu apa keistimewaan istighfar ini? Coba dilihat di ayat surat Nuh ayat ke-10 sampai 12 itu disebutkan begini. Apa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam itu mengatakan kepada kaumnya, ya. Ini ceritanya Nabi Nuh itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan, ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, yakni kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Allah itu Maha Pengampun. Apa dampaknya kalau orang itu mendawamkan istighfar secara kolektif? Ya. Itu dikatakan yursilis sama alaikum midrara. Ya. Allah itu Maha Pengampun. Kalau orang istighfar, maka dia akan kirimkan hujan yang lebat. Jadi orang sholat istisqa itu yang paling banyak itu istighfarnya. Ya, kemudian wayumditkum bi amwali wa banin. Dan dia juga akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan dia akan menjadikan atau mengadakan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Ini dengan istighfar bisa diperoleh. Makanya Al-Hasan Al-Basri itu ketika ada orang mengadukan permasalahannya, ya, datang satu bilang, ya Al-Hasan, tempat kami ini sudah lama tidak hujan. Dia jawab apa? Istighfar kalian. Ya. Lalu ada orang yang gagal panen terus. Ya, dia mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, dia katakan istighfar kalian. Ada orang yang sudah lama menikah, sudah 10 tahun lebih nggak punya anak, mengadu bagaimana caranya, kata Al-Hasan Al-Basri, istighfar. Hal yang sama ketika sungai-sungai kering, kebun-kebun kering, kata Al-Hasan, istighfar kalian. Sehingga murid-muridnya heran, kenapa Al-Hasan Al-Basri ini memberikan obat yang sama begitu untuk berbagai macam penyakit, yaitu dengan kalimat istighfar kalian. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, apakah kalian tidak pernah membaca di Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 12, lalu beliau bacakan, ya itulah, bahwa semua permasalahan yang kalian hadapi itu semuanya kuncinya hanya pada istighfar. Lanjut. Ya. Ini tentang keutamaan istighfar. Ya. Kemudian yang terakhir tentang membesuk orang sakit. Jadi satu hal yang kita harus tanamkan di keyakinan kita itu adalah sakit itu dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Itu disebutkan dalam Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Nah, di antara sunnah, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita menengok orang sakit, nah itu kita membaca, ya, Allahumma rabbanas azibil ba'sa, gitu kan, ya Allah, ya Rabb semesta, hilangkanlah ba'sa, itu bisa penyakit, bisa kesusahan, dan istri wa anta syafi. Berilah kesembuhan karena engkaulah yang menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan dari engkau. Shifa'an la yaghadiru saqatan, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ini salah satu, ya, doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW
ketika kita menengok orang sakit begitu, atau kita mendengar orang sakit mendoakan dengan doa ini boleh. Ya, boleh kita mendoakan dengan doa ini. Pasti ada doa-doa yang lain. Coba silakan lanjut. Ya. Nah, kemudian disyariatkan kita berobat. Ya, jadi bukan pasrah begitu. Nah, hanya di sini ada batasan, ada rambu-rambu ya, bahwa asyifa itu, ya penawar sakit itu tidak dari barang yang diharamkan. Bagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak akan menjadikan ya penawar penyakit kalian itu dari barang yang diharamkan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa Allah itu menurunkan penyakit dan obat sekaligus. Dan Allah menjadikan wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan barang yang diharamkan. Nah, itu kaidah berobat. Ya, berbeda dengan makanan, itu ya haram kalau kelaparan kira-kira mati, kalau nggak dimakan itu silahkan saja. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu, "Famanit torra fi mahmasatin wa mutajadid fil ismi fa innallaha ghafurur rahim." Itu di ayat ketiga surat Al-Maidah. Siapa yang terpaksa karena lapar kemudian dia memakan barang yang haram itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi khusus untuk berobat itu Allah menetapkan bahwa ya wala tadawu biharamin. Jangan kalian berobat dengan yang diharamkan begitu. Silakan lanjut. Nah, ini ada satu hadis yang barangkali belum kita amalkan, yakni meminta doa dari orang sakit. Begitu, ya. Dalam hadis surat Ibnu Majah itu ada disebutkan ini dari Umar bin Khattab, ini riwayatnya, "Idza dakhalta 'alam marid famurhu yad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Jadi kalau kalian mendengar orang sakit, itu mintalah orang sakit itu untuk mendoakan untuk kalian. Karena doa orang sakit itu seperti doa malaikat gitu. Nah, itu ada penjelasan. Ini hadis ini sebenarnya oleh sebagian hadis ini itu dilemahkan ya, tapi oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar itu dimasukkan dalam masalah doa gitu. Kitab Induk Doa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar itu lalu ada penjelasannya ya, bahwa di situ karena orang sakit itu termasuk orang yang terdesak, disebutkan di ayat di atasnya itu ya, orang yang kesulitan, orang terdesak begitu ya, sehingga doanya itu lebih cepat dikabulkan daripada orang lain. Di samping itu ada penjelasan lain dalam penjelasan An-Nawawi dan kitab Al-Azkar itu, bahwa orang sakit itu lebih banyak mengingat Allah daripada orang sehat secara umum. Ya. Jadi dalam keadaan demikian dia lebih dekat kepada Allah. Sehingga ini yang barangkali belum kita amalkan. Ketika kita menengok orang sakit, di samping kita mendoakan sakit cepat sembuh, begitu kan? Jangan lupa doakan juga kita yang menengok begitu. Nah, itu ya beberapa hal yang perlu dibalik begitu pemahamannya, dengan searah ya, dari ada 6 masalah yang kita perlu balik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada forum silaturahim kita pada malam hari ini. Salah dan salah mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Pak Kang Fahmi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Kalau ini ada satu pertanyaan melalui chat, mungkin duluan chat dulu ya, nanti baru kita giliran. Dari Uda Daniel nih Pak. Pertanyaannya Ustadz Fahmi, kita sudah ketahui semua bahwa banyak-banyak beristighfar bisa mendatangkan banyak rezeki. Kita sebagai muslim sangat yakin akan itu. Relevansinya apa iya? Mungkin bisa diterangkan bila memang ada. Silakan Pak Ustadz. Kalau kita berbicara relevansi, itu kadang-kadang agama ini kan bukan hanya kadang-kadang agama itu sifatnya kan metafisik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beristighfar, ya, lalu Allah menjanjikan begini, ya kita terima begitu. Ya kan? Kita terima. Seperti ini disebutkan misalkan di dalam surat Nuh ayat 10 dan 12 itu, ya. Ketika
Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, dilanjutkan dengan beberapa keutamaan begitu ya, agar Allah menurunkan hujan begitu kan, memperbanyak harta dan anak, mengadakan kebun, sungai dan lain-lain. Itu satu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an langsung begitu ya. Kemudian istighfar itu keutamaan yang lain ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW yang dijamin diampuni dosa yang lalu maupun sekarang maupun yang akan datang begitu. Kenapa beliau masih beristighfar dan bertaubat sampai 100 kali? Nah, itu ada penjelasan para ulama. Kita ini ketika melakukan istighfar itu ada dua hal yang harus kita yakini. Yang pertama, kalau kita punya dosa, dengan istighfar itu dosa kita dihapus. Yang kedua, istighfar itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita tuh seperti itu. Jadi kalau kita punya dosa, kita berbuat baik, kita beribadah, kita bersedekah, maka itu akan menghapus sebagian dosa. Ya. Kemudian kalau kita tidak berdosa, insya Allah kita tidak melakukan ya, atau tidak sengaja melakukan, kemudian kita beristighfar, maka itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu ya derajat itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mau tarik relevansinya adalah doa orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat dikabulkan. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan nanti di akhirat. Ada yang di dunia tapi ditunda dan sebagainya. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas istighfar itu adalah salah satu penyebab ya dikabulkannya doa. Makanya kita ketika berdoa itu selalu ya mendawamkan, Nabi mengajarkan sebelum berdoa kamu ucapkan istighfar dulu. Kan begitu. Astagfirullah, 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 baru kita minta doa memohonkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, udah Daniel, gimana udah Daniel? Sudah cukupkah penjelasannya? Cukup, singkat dan padat. Oke. Jazakallah. Ya. Ustaz kami. Mantap. Terus pertanyaan kedua dari Mbak Tini. Jika tidak ditemukan obat itu yang halal, tapi yang ada obat yang diharapkan, mungkin gimana sikap kita? Mana Ustadz Fahmi, silakan. Jadi masalah berobat, ya, ini saya belum menemukan, ya, kebolehan berobat dengan barang haram baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Begitu. Bagaimana kalau yang haram itu Allah alam, saya tidak tahu jawabannya. Saya belum tahu jawaban. Tapi begini, di dalam hadis Bukhari itu pernah ya disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat di ayat 90 surat Al-Maidah yang menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sesungguhnya khamar, judi, ya, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian nasib dengan anak panah di ayat 90 surat Al-Maidah, itu semua adalah perbuatan kotor, termasuk perbuatan setan. Maka fajtanibuh, jauhi itu, ya, agar kalian beruntung begitu. Nah, lalu ada sebagian orang itu yang kemudian datang kepada Rasulullah bahwa mereka mengatakan begini, ya Rasulullah, innama nasna'uha liddawa. Ya Rasulullah, kami membuat khamar ini, ya, tuak itu untuk dijadikan obat. Nah, lalu Rasulullah mengatakan itu innaha laisa bidawain walakin ada, itu bukan obat tapi penyakit, begitu. Ya, juga ada di slide itu ada hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menjadikan ya kesembuhan itu digunakan kata syifa, penawar, ya, penawar dari sakit kalian itu dari hal-hal yang diharamkan, begitu. Ya, sehingga di sini saya tidak menemukan, jadi silahkan nanti dicari jawabannya dengan orang-orang yang lebih alim. Nah, kalaupun orang itu sakit, ya, yang harus kita prasangka baiki itu adalah sakitnya seorang muslim yang dia terima dengan ikhlas itu akan menggugurkan sebagian dosanya. Jadi tetaplah istiqomah, ya, untuk berikhtiar mencari obat yang halal. Kadang-kadang kita ini kan belum apa-apa, nggak nemu yang halal. Nanya baru sekali dua kali, nanya baru sama tetangga sebelah kiri kanan, depan belakang belum ditanya. Sudah langsung, wah ini nggak bisa, harus pakai yang haram. Nah ini penyakit kita itu, ya. Sehingga
kemudian prasangka kita kepada Allah itu yang terjadi, bahwa tidak ada obat selain yang haram. Ya. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaannya nanti, kalau vaksin booster yang ada babinya bagaimana? Kalau saya memilih tidak divaksin. Yang divaksin silahkan, ya silahkan divaksin. Tapi saya begitu melihat itu ada kandungan babinya, walaupun kata orang itu adalah, oh ini boleh darurat untuk berobat, tidak ada dalil berobat itu pakai barang haram, gitu yang kebolehan. Yang kedua, tidak ada kedaruratan kita memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita, karena apa? Orang yang divaksin itu kan orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Kita sehat, ngapain memasukkan barang haram, gitu loh. Ya, wallahu alam. Jadi kalau mau ditanya rincinya, jawabannya saya nggak tahu. Tapi terang. Belum mendengar terus. Wallahu alam bisawab. Oke, terima kasih Mbak Tini. Ada yang disampaikan Mbak Tini dari penjelasan Ustadz Fahmi. Silakan Mbak Tini. Oh iya, terima kasih Kang Cucu, terima kasih Ustadz Fahmi udah jelas. Jadi intinya kondisi apapun sebisanya kita hindari yang haram ya. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kang Hartadi. Jadi dulu waktu saya kecil di kampung Cilacap, di Cilacap, orang-orang akan rajin ibadah sholat ketika mendekati usia tua, menjelang sakit dan meninggal. Jadi masjid itu biasalah isinya orang-orang tua. Kira-kira nih tanggapan Ustadz nih, salahnya di mana nih gitu? Makasih, silakan Ustadz. Ya, ini kan menyangkut masalah persepsi yang keliru begitu. Pertama, orang itu yakin banget gitu kan dia bahwa dia akan mencapai usia di atas 60. Itu hingga muncul itu masjid itu untuk yang 60 tahun ke atas gitu. Sekarang itu banyak orang yang ya belum 50, belum pensiun gitu kan udah mati gitu. Nah, ini juga perlu diluruskan ya. Yang kedua, ini juga itu karena ya sama lah tempat saya juga dulu gitu ya, malah itu kadang-kadang 70 tahun ke atas itu yang mengisi langgar nyebutnya ya. Yang itu di Kaltim sana langgar juga nyebutnya ya langgar begitu. Nah, itu dulu ya, alhamdulillah sekarang kan sudah beda ya, sekarang sudah beda. Itu perlu kita apresiasi begitu, bahwa sekarang anak muda lebih suka ke masjid. Saya beberapa kali ngisi di tempat saya lah yang di Muara TWS ini. Ya, kalau ngisi taklim itu 90% isinya anak muda. Jadi yang dulu itu sebagai pengalaman kita saja, ya pengalaman kita bahwa dulu kita orang tua kita ke masjid kita nggak ikut karena memang nggak diajak. Nah sekarang saya melihat kecenderungan, ya saya percaya teman-teman semua juga, ya terutama kalau ke masjid, ke musola gitu, kalau orang Kalimantan bilang ke langgar. Nah, orang Padang bilang ke surau, begitu kan? Itu sudah biasa mengajak anak-anak mulai umur yang masih 7 tahun, gitu kan? Dalam hadis surat Abu Daud itu dikatakan, diperintahkan itu kan mau apa? Murdu auladakum bisolati wahum sab'a sinin begitu. Ajak anak-anak kalian, perintahkan bukan ajak. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada saat usia mereka itu 10 tahun. Kemudian ketika umur 10 tahun, ya pukul mereka kalau mereka berani meninggalkan sholat, gitu kan. Nah, ini mungkin hadis ini dulu tidak sampai ke orang-orang tua kita. Kita juga nyampainya hadis ini kan ketika kita kuliah di IPB, gitu, masuk ke pesantren, ya, sehingga kita tahu, begitu, sehingga anak-anak kita, ya, yang punya cucu mungkin sudah dibawa cucunya ke masjid. Yaitu apa istilahnya, kalau Al-Quran mengatakan tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah lewat, laha makasabat walakum makasabtum. Bagi mereka apa yang mereka perbuat, dan kita akan dihisab menurut apa yang sudah kita perbuat juga, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Kak. Oke, ya, makasih. Oke, ada ya, ini dari Kang Har tadi, ada disampaikan Kang Har tadi. Udah cukup, terima kasih Ustadz. Yo, sami-sami. Atur nuhun. Nah, dari Teh Ela Patriana. Apakah ada perbedaan pahala antara orang yang bersedekah dengan ikhlas dan orang yang bersedekah dengan terpaksa? Silakan Ustadz. Ya bedanya sangat jelas begitu kan, karena syarat diterimanya amal itu kan bagi orang beriman, ya kalau orang kafir udah jelas ditolak begitu kan.
Di ayat 39 surat An-Nur itu dikatakan waladzina kafaru amaluhum kasarab. Orang-orang kafir itu amal mereka laksana fata morgana di tanah datar saja gitu, nggak bernilai. Nah, adapun orang-orang beriman itu syarat diterimanya amalnya, artinya nilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya cuma dua. Yang satu itu yang ikhlas karena Allah, ya. Jadi besar kecilnya pahala orang tergantung dua hal. Kalau Al-Qadhi Fudail bin Iyad ketika menafsirkan surat 9 itu yang ayat kedua itu, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang diterima itu adalah yang paling baik. Nah, dikatakan yang paling baik itu adalah akhlasahu aswabahu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Itu dalam surat Al-Mulk. Lalu beliau jelaskan wal ikhlas ayakunu lillah. Ikhlas itu yakni diperuntukkan untuk mencari ridha Allah saja. Wasawab ayakunu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal itu dikatakan benar kalau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah orang yang amalnya terpaksa, sedekah misalnya terpaksa itu tidak ada pahalanya? Pahala itu urusan Allah. Ya. Jadi bisa saja kalau Allah ingin memberikan pahala untuk yang terpaksa itu, ya artinya saat itu dia terpaksa, tapi nanti tahu ikhlas gitu kan. Kan ada orang yang seperti itu. Atau yang sebaliknya juga ada itu di depan ikhlas, ya lama-lama ke belakang kok tahu ikhlasnya hilang begitu. Nah itu bisa saja terjadi. Ya, yang kita berharap semua amal kaum muslimin itu baik yang ikhlas maupun terpaksa mudah-mudahan itu tetap diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya apakah beda? Ya beda lah. Ya, karena yang memberi pahala itu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu menerima makin ikhlas orang itu makin besar tentunya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang yang terpaksa. Bisa kan saya kata-kata dia misalnya terpaksa, itu kan Allah hapus gitu namanya. Tapi suatu ketika dia ya taubat, dia mengikhlaskan yang sudah dia kerjakan, ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai atas apa yang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz Fahmi. Teh Ela udah cukup ini jawabannya Teh Ela? Iya, makasih Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Warakallah. Kira-kira teman-teman ini ada yang mau ditanyakan lagi, karena dari chat belum ada yang pertanyaan lagi. Silakan bisa langsung saja. Kang Denny, nanya Kang Denny tuh. Kang Denny mana Kang Denny? Oh, Kang Denny, silakan Kang Denny. Kang Denny nih. Mangga. Ustaz Denny. Terus nih. Mangga, ya. mangga. Jangan-jangan ada masalah lagi sama HP nih, ya. Aduh. Mana Kang Denny nih? Ya itu ada chat Kang Denny katanya mau izin Maros. Mana Kang Denny kok nggak ini? Eta ya bismillah cenah. Oh gitu, sebentar. Assalamualaikum. Oh iya bentar, ke unmute, sorry. Enggak. Sorry Kang Denny. Mana Kang Denny? Udah. Ya lanjut. Ya silakan Kang Denny. Mau tadi mau diketik tapi keduluan ditanya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Kang Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita dihadirkan oleh Allah SWT di majelis yang Allah muliakan. Ada sedikit bukan pertanyaan ya. Tadi berkaitan dengan niat seseorang melakukan suatu kebaikan atau amal. Yang pertama kan ikhlas dengan cara baginda Rasulullah SAW. Nah mengenai niat ini kadang-kadang niat awalnya lurus ya. Kemudian di pertengahan perjalanan suka dibelokkan tuh. Suka ada bisikan-bisikan, ini selain ini kita akan diniatkan untuk kepentingan duniawi kita. Dan di akhir kadang-kadang di awal mulus, di tengah mulus, pas di akhir kadang-kadang kita merasakan bahwa kita disisipi oleh niat yang tidak baik. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita itu lulus niat ikhlas kita, ya, baik niat ikhlas yang ditetapkan dalam hati kita,
kelihatan dari gerak, kemudian dilihat dari gerakan kita dan dilihat juga pada saat akhir kita melakukan satu amalan. Nah, mempertahankannya itu bagaimana? Karena kadang-kadang ya mempertahankan antara amalan yang baik itu di awal niat, kemudian pertengahan kita menjalankan niat itu, dan kita di akhir setelah amalan itu selesai, bagaimana agar kita tulus, tidak digoda atau tidak dibisikin oleh setan gitu, sehingga kita mulus bahwa niat dengan amalan itu sejalur gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan susah ya. Nanyanya pasnya ke Agi barusan seperti ini. Tapi saya coba kasih sedikit ini ya. Jadi amal yang pertama ya, ini tips saja. Saya tidak mengatakan ini tips yang bagus. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi mempertahankan keikhlasan itu kan itu termasuk bagian yang susah dari sebuah amal, karena masalah hati. Ya, kita hanya bisa bersatu. Itu orang itu ikhlas biasanya kalau dikerjakan terus-menerus. Ini tips. Sama lah kayak kita mandi dulu kan, kalau mau mandi itu waktu kecil mungkin di totan dulu gitu, belakang kaki atau pantatnya gitu sama orang tua kita, dan kita kerjakan juga terpaksa gitu kan. Tapi kemudian karena kebiasaan kita mengerjakan, itu menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita kalau mau berangkat kerja nggak mandi rasanya nggak enak gitu. Padahal nggak ada orang nggak nanya itu, oh mandi nggak? Gitu kan di kantor nggak ada orang nanya, juga nggak ada ciri yang khas loh orang mandi dengan tidak mandi. Begitu. Jadi ikhlas itu muncul biasanya kalau orang biasa mengerjakan. Ya, orang biasa bersedekah awalnya itu mungkin ada ini sedikit, ada biasa itu kerjakan aja terus. Sama ketika kita belum biasa ke masjid gitu kan, ketika kita jalan ke masjid itu perasaan mata orang melihat kita semua, padahal tidak. Nah, tapi yang berikutnya insya Allah keikhlasan ya, kita udah biasa gitu kan mengerjakan kebaikan, kita sholat aja gitu lewat depan orang banyak, depan orang konser sekalipun itu sudah tidak bermasalah. Kenapa? Karena kita sudah biasa mengerjakan. Nah, itu dari sisi ikhtiar kita yang manusiawi sifatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita ya doa-doa agar hati kita teguh ya dalam beribadah. Ya, seperti misalnya di dalam surat Al-Imran ayat ke-10 itu kan ayat ke-9 itu kan ada kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan ya kami setelah engkau beri kami hidayah. Itu ada di ayat 9 di ayat ini, doa ini biasanya dibaca orang sebelum Rabbana atina. Begitu. Kemudian ada doa-doa yang lain kita juga perlu membiasakan, mengamalkan. Itu misalkan kalimat yang diajarkan Nabi sesudah sholat itu adalah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya bantulah kami. Ya inna ala dzikrika, agar kita berzikir ya, dan juga bersyukur dan juga merasakan nikmat ketika beribadah kepada Kau. Ya. Atau doa-doa yang lain seperti Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya teguhkanlah hati kami untuk taat kepada Kau. Ini sebagian doa-doa yang diajarkan oleh baik di hadis maupun di dalam Al-Qur'anul Karim begitu. Yang selebihnya ya tentu kita berharap ya agar Allah tidak menghapus pahala kita karena ada perubahan niat. Bahwa setan akan masuk gitu, tadinya ikhlas kemudian diganggu oleh setan, muncul riya, muncul ujub ya, atau mungkin muncul penyesalan karena merasa mestinya itu kita belikan apa. Ini wilayah-wilayah yang manusiawi saja sifatnya, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tidak dihapus begitu pahala kita ya, dan kita mengharapkan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa. Tetapi yang prinsip adalah seorang itu akan ikhlas ya kalau dia terbiasa mengerjakan sesuatu itu secara rutin. Nah, itu keikhlasan itu kan muncul. Jadi jangan menunggu ikhlas baru berbuat, tapi berbuatlah terus agar ikhlas. Ini barangkali yang harus dibalik lagi yang ketujuh, begitu ya. Kalau mau kita tambah poin yang ketujuh itu adalah berbuatlah supaya ikhlas. Jangan menunggu ikhlas baru berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Terima kasih Kang Fahmi. Yo, sami-sami Kang. Iya, sami-sami. Oke, lanjut. Tadi ada pertanyaan lagi nih Pak. Sebentar. Ya.
Oke Pak Ustadz, dari Mbak Rita Fitri, apakah termasuk ikhlas ketika bersedekah tapi ada harapan yang tersirat di hati agar dikabulkan Allah? Biasalah kalau manusia begitu, setiap ada yang mau dikeluarkan pasti ada yang pengen diterima. Ini itu Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Jadi begini, pada prinsipnya setiap amal baik yang kita kerjakan itu bisa menjadi wasilah untuk dikabulkannya doa. Jadi tidak bermasalah. Jadi kita misalnya bersedekah nih, setelah itu kemudian kita minta orang yang kita sedekahi doakan anak saya sembuh, itu boleh. Ya. Kemudian ketika kita bersedekah, katakanlah atau berbuat baik yang lain, setelah itu kita berdoa, ya Allah, bahkan kita sebut pun, ya kita sebut amal kita itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya Allah saya barusan bersedekah, ya sekian ratus ribu atau sekian juta begitu, ya Allah mohon ini diterima, dan kalau ini adalah dalam pandangan engkau adalah kebaikan yang saya kerjakan dengan ikhlas, maka kemudian kita sebutkan itu apa hajat kita, nah itu dibenarkan. Itu ada disebutkan ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu tentang 3 orang yang terkurung dalam 2. Ya rasanya ini pernah Ustaz Munawar sudah pernah menyampaikan masalah ini. Dengan mereka menyebut amal-amal soleh yang mereka kerjakan, kemudian mereka bertawasul dengan amal-amal soleh tersebut, nah maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu juga mengabulkan doanya. Begitu. Jadi pada prinsipnya seperti itu, bahwa boleh kita bersedekah, baik itu tersurat maupun tersirat, ya kita ucapkan itu boleh. Yang jangan yang dihindari itu jangan cerita ke orang, ya. Jangan cerita ke orang. Kalau mengadu kepada Allah kita ceritakan semua itu tidak ada yang dilarang, begitu ya. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam misalkan mengatakan ini aku basi, gitu kan, usmi ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan segala keperluan dan duka cita itu kepada Allah. Nah, itu boleh saja kita sebutkan gitu ya. Jadi tidak masalah. Yang dihindari itu adalah tadi cerita ke manusia diumumkan kemudian lalu bentuk ujub dalam hati kita. Nah itu dilarang yang seperti itu. Allah. Oke, gimana Mbak Rita Fitri? Ada tanggapan kah? Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Makasih banyak. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Ustadz dari Mbak Tini lagi nih. Kalau bersedekah dalam kondisi lapang mungkin mudah ya kita lakukan. Tapi bagaimana jika dalam kondisi sempit? Artinya mungkin dalam kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan. Silakan Pak Ustadz. Di antara tanda-tanda orang bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Imran 133 ya, yang dipanggil kepada surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ya menuju ampunan dari Rabb kalian dan ke surga yang luasnya seluas bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa pertama yang dapat ampunan dan surga Allah itu di ayat 134 ayat berikutnya itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Terus besarannya saja yang mungkin berbeda. Dalam keadaan lapang kita hari ini dapat duit 5 juta, ya kita mungkin sedekahnya ya 500.000, 10% gitu kan. Terus 500.000. Kemudian suatu saat dapatnya hanya 500.000 kebetulan. Ya samalah 10% juga kita kasih 50.000 begitu. Maka insya Allah nilainya di sisi Allah itu sama. Ya, di sisi Allah sama. Itu. Karena apa? Allah melihat berapa persen dari harta itu yang kita infakkan di jalannya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah yang menyebutkan bahwa bisa jadi infak orang miskin yang hanya 1 dirham itu sekitar 3.500 lah 1 dirham itu 1 real sama. Nah itu setara dengan infaknya orang kaya yang senilai 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, 22 karat. Nah, kenapa Rasulullah SAW menjelaskan? Karena bisa jadi yang 1 dirham orang miskin itu hasil kerja dia seharian, separuh dari hartanya. Sementara yang 1 dinar dari orang kaya itu adalah dia tidak mengeluarkan keringat untuk mendapatkan uang 1 dinar itu. Nah, jadi prinsipnya adalah kita berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit itu disesuaikan saja dengan berapa yang kita miliki, gitu, sehingga kita bisa menginfakkan harta kita itu secara rutin.
Kalau mau rutin yang gampang, itu gampang, siapkan saja kotak ya. Kalau di Bogor namanya apa ya? Itu namanya kotak amal itu ya. Kalau di tempat lain namanya itu celengan, tapi saya nggak suka karena keleng itu babi artinya. Ya keropak dulu ya Del Gifari itu namanya. Nah itu kita siapkan saja di rumah tiap pagi itu masukkan saja itu mau 10.000, atau 20, atau 50, atau 100. Ya tergantung berapa yang kita miliki ya. Hari Jumat kemudian kita serahkan kepada baik itu ke orang miskin atau ke pendidik miskin dan sebagainya bisa. Jadi kita berinfak fisarra iwat darra itu adalah sesuai dengan berapa yang kita terima. Kalau nggak ada gimana gitu kan, udah habis sama sekali. Maka bersedekahlah dengan membantu orang lain. Nah, begitu. Bersedekahlah dengan membuang duri di jalan. Bersedekahlah dengan kalimah thayyibah. Semua bisa. Tidak ada hari tanpa sedekah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Matini, cukup Matini? Ya, alhamdulillah cukup. Kang Cucu, makasih Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz dari Mbak Mia. Mau bertanya apa yang mesti kita lakukan agar tidak jadi pribadi yang memiliki pemahaman terbalik, apalagi dalam keadaan yang tidak menentu seperti sekarang. Silakan Pak Ustadz. Ya satu-satunya mungkin yang kita lakukan adalah memang selalu belajar begitu, tidak pernah berhenti belajar karena prinsip kita sebagai orang Islam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya itu satu, kita belajar terus. Begitu. Yang kedua, sambil lihatlah sering-sering baca. Ya kalau dalam lagu Tombo Ati itu, ya Tombo Ati itu salah satunya diantaranya disebutkan adalah ketika kita membaca Al-Quran itu mocok Quran lan maknanya. Jadi bacalah Al-Quran itu sambil memahami maknanya begitu. Dan juga jangan lupa untuk wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang soleh yang soleh di sini adalah bukan soleh amaliyah, tapi juga soleh yang ilmiah begitu, yang memahami ilmu agama. Ya. Sambil kita juga jangan lupa ini saya selalu sebutkan yang sandaran utama itu sebenarnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sholat itu kita selalu bermohon kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim, ya, tunjukkan jalan orang-orang yang lurus gitu, jalan orang-orang yang istiqomah itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan begitu kan, di antaranya di ayat 7 surah Al-Anbiya dan juga ayat 43 surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi jangan pernah bosan belajar, dan cara yang paling gampang belajar itu adalah dengan cara bertanya begitu. Dan saya pun juga tidak pernah berhenti bertanya kepada orang yang lebih pintar dari saya, lebih paham begitu. Karena kita semua ini ya karena saya angkatan kira-kira sama-sama bareng lah belajarnya, kurang kira-kira pemahamannya itu ya 11-12 lah gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Gimana Mbak Mia? Oke lah Mbak Mia lagi. Oke Mbak Mia, gimana Mbak Mia? Ya, terima kasih Ustadz Fahmi. Apakah ini berhubungan dengan hidayah juga ya? Jadi utamanya, jadi barangkali mungkin segala usaha kita kalau misalnya belajar atau apa, tapi kalau hidayah itu belum nyampe, mungkin itu tambahannya ya Ustadz ya? Oh boleh. Lebih baik dapat hidayah tanpa ilmu daripada dapat ilmu tanpa hidayah gitu loh. Jadi hidayahnya didahulukan daripada ilmunya, itu lebih baik. Kami nggak berubah. Oh ya, alhamdulillah. Bahasanya nggak berubah dari dulu ya. Jadi faktor hidayah juga memegang peranan penting kali ya? Iya, benar ya? Sekali. Iya deh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Ustadz nih, ada dari Pak Bambang Winarno. Ini kelihatannya yang sering terjadi ya. Jadi gimana menyikapi permintaan sumbangan, infak atau sedekah yang seringkali ditujukan kita lewat WA, dan itu kita nggak tahu siapa ininya, malahan yayasan-yayasan juga banyak gitu ya, yayasan apa-apa. Kadang-kadang terbesit keraguan dari diri kita dan khawatir itu penipuan. Jadi bagaimana kita mensikapinya? Silakan Ustadz. Ya.
Jadi kalau masalah ragu itu dalam hadis surat Ahmad dikatakan Rasulullah ketika ditanya sesuatu yang meragukan, beliau mengatakan tak mayuri buka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Saya percaya semua teman-teman ini pernah dapat WA gitu kan, yayasan ini, yayasan itu, yayasan yatim, tahfiz, apalah lagi gitu kan, yang kita tidak tahu. Ya, saya biasanya itu kalau lewat di Facebook itu saya lihat itu, oh ini Ustadz Somad, oh ini Agim, ya orang-orang Ustadz yang saya kenal, ya atau ini ada Ustadz Adian Husaini. Nah, insya Allah itu kita bantu. Tetapi saya lebih suka itu membantu lembaga tahfiz yang di depan saya gitu. Ya, karena kita ada teman-teman kita yang mengelola lembaga tahfiz yang kita hampir tiap hari ketemu begitu, ya, sehingga kita bisa tanpa ragu begitu. Kalau masih ragu-ragu juga, udahlah carilah orang-orang yang terdekat. Kalau masih tidak tahu juga, tanyalah pada orang yang kira-kira tahu. Kan biasanya ada grup tuh, misalnya Yayasan Hifzul Quran Al-Munawar misalnya namanya, ya. Kemudian kita kan bisa tanya tuh di grup, ada yang tahu nggak grup ini, apa ya, lembaga ini, begitu. Jadi tidak ada keraguan, tapi kita juga jangan berprasangka buruk kan begitu kan. Ya kalau rasanya ragu-ragu udah nggak usah ngasih, sederhana gitu, ya. Atau mau juga, ya, misalnya, oh ini yayasan yang dikelola oleh Ustadz Adi Hidayat, biasanya itu nggak meragukan ya, seperti itu, ya. Tapi kalau yang datang itu lewat inbox kita, nggak kenal segala macam, ya, sama ya Mas Bambang, saya juga biasanya ya udahlah lewat aja lah yang seperti itu, gitu kan. Karena pertama dana kita juga terbatas, ya. Karena keterbatasan ini kita harus memilih mana yang kita dahulukan, gitu. Dan kita biasanya lebih intensif pada lembaga-lembaga yang memang kita pengelolanya kita kenal. Di situ kita jadi donatur tetap biasanya. Kalau yang kita kenal, ya, yang kita kenal baik. Saya kira teman-teman kita banyak yang mengelola lembaga tahfiz segala macam, ya, termasuk lembaga yang menyantuni anak yatim, duafa dan sebagainya. Saya kira begitu, ya, Mas Bambangnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana Mas Bambang? Sudah cukup penjelasannya Mas Bambang? Terima kasih. Senyumnya masih seperti yang dulu ya, nggak pernah lepas. Kalau orang mungkin senyum 2 kali, 3 kali sehari aja agak susah. Ini Ustadz Fahmi ini setiap detik ini dari dulu dari mahasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustadz. Kasih. Yo, sami-sami Mas. Ya, yang lain dari Om Faisal. Udah Faisal kali ini ya. Setiap sebagai salah satu donatur salah satu pesantren, saya sering memberikan alasan tersebut pada saat ada permintaan yang sama dari pihak lain. Apakah jatuhnya dan bagaimana sebaiknya jawaban yang saya berikan. Oke Pak Ustadz, mungkin hampir sama kali dengan Pak. Sama begitu ya. Silakan. Ya ini juga termasuk ya susah saya jawabnya begitu karena kita juga masalah ria ini ya. Ria itu ya bukan kalau ada yang namanya ria, mohon maaf. Gini, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat 264 surat Al-Baqarah yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum ya bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang beriman. Gitu kan? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya itu karena riya. Nah, perumpamaannya itu ya seperti batu hitam, ya, batu yang licin, kemudian di atasnya ada tanah, lalu fa'asabahu wabil, ditimpa hujan deras, sehingga menjadi licin tidak menyisakan apa-apa. Ini bahayanya kalau kita terjerumus kepada riya, begitu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan itu sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Nah, bagaimana kalau kita ada orang datang lalu kita katakan ini saya sudah membantu ini apakah riya atau tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya. Tapi kalau kita bilang memang dana kita terbatas, tidak salah sebenarnya, ya. Atau kalau ketemu kan susah. Kalau dia hanya lewat inbox, lewat WA itu kita boleh abaikan. Gitu kan. Kenapa? Karena dana kita terbatas, sumber daya kita terbatas, ya, sehingga kita tidak memberi begitu. Jadi yang inti itu adalah di ayat sebelumnya, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada, bahwa ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik di ayat 263 surat Al-Baqarah, ya. Ucapan yang baik
Dan pemberian maaf itu dua pengertian, kita memaafkan mereka atau kita minta maaf saja lah, nggak bisa bantu, begitu. Itu khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Itu lebih baik daripada kita memberi tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan, begitu. Ya. Jadi memang baiknya kita tidak salah kita minta maaf gitu, atau kita bilang saja ini kita juga memberikan kepada yang lain. Lebih-lebih ketika orang yang datang atau minta itu kita nggak kenal, ya kita nggak tahu gitu. Walaupun mungkin pahalanya di sisi Allah itu mungkin bisa jadi sama, tapi kita kan perlu ketenangan dan kepastian itu tetap diperlukan, itu manusiawi, ya. Sehingga ketika kita tidak bisa memberikan, kita sampaikan kita membantu yang lain, sudah bantu yang lain, dan kita aja yang latihan gitu mengelola. Ini kan urusannya sebenarnya ini Agim yang paling pintar urusan seperti ini, ya. Sampaikan saja bahwa kita nggak bisa bantu, itu akan lebih tidak akan menyakitkan begitu kalau kita bilang nggak bisa bantu, ya. Allah a'lam. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Siapa? Om Faisal, silakan Om Faisal. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi. Yo, sama-sama. Itu sebenarnya analoginya sama kayak begini, Pak Ustadz. Pada saat ada musibah atau apa kan biasa teman-teman koordinasikan pengumpulan dana dan lain-lain. Ya. Sementara kita tahu persis yang bersangkutan juga, sehingga kita direct atau apa gitu kan. Ya. Nah, paling kita jawab insya Allah aja ke mereka. Ya. Nah, ada kalanya kita nggak bilang juga, kita bilang aja insya Allah gitu kan. Ya. Ya, hatur nuhun Ustaz. Poinnya udah dapat. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Yang lain kira-kira ada yang mau pertanyaan lagi? Karena dari chat kelihatannya sudah semua, kelihatannya nggak ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat tolong dikasih tahu. Kalau yang langsung silahkan. Di sini ada Kang Jainal Arifin Fuad, ada Om Jody, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kelihatan. Nah, silakan Kang Denny. Oh, enggak. Bukan. Samanya ini aja, ini waktunya masih cukup banyak. Sayang kalau stok waktu ini disudahi, sementara ini kajiannya sangat menarik berkaitan dengan urusan hati ini. Urusan nurani, urusan yang tidak kasat mata tapi dirasakan sendiri oleh masing-masing yang sudah punya pengalaman. Ya. Jadi manfaatkan waktu, ini masih ada 30 menitan ya. Betul nggak? Tergantung kesepakatan. Kang moderator, Kang Cucu, ayo. Kalau tinggal di sini jam 22.24, berarti di sana 21.24 ya di waktu Indonesia Barat. 6 menit lagi. Di sini udah Kaltim udah 22.24. Samarinda udah 10:30 ya. Iya, betul. Ya, setengah 10. Ya, setengah 11 ya. Mohon. Iya, Kaltim Wita waktu Indonesia Barat. Sama sebenarnya waktu kita. Ustadz Fahmi nanya. Siap. Saha. Daniel. Tanyanya yang ringan-ringan aja. Ini antum kan master doktor ini, ya kan IPB. Ya, fakultasnya fakultas apa sih? Fakultas dakwah atau apa sih di IPB? Ya. Oh. Ya. Saya ini mengelitik buat saya. Saya jujur tadi saya tulis ya, saya takzim benar ya, salut lah sama teman-teman yang ini ya. Tetapi inti pertanyaan saya begini ya. Saya aja nih sama Om Cucu nih yang belajar bahasa Arab ya, Om Cucu ya kadang-kadang on off gitu ya. Tapi kami orang-orang yang istiqomah nih mau belajar gitu ya. Semoga walaupun kami sibuk lah ya, kami kuli di perusahaan kami gitu ya. Waktu sudah ini kiat-kiat apa ya yang bisa dipakai ini untuk seperti sahabat-sahabat kita ini yang sampai jauh ya belajar agamanya, kemudian bisa share ke kami-kami. Nah, kami-kami yang masih kurang nih kira-kira apa nih kiat-kiatnya nih? Apa mungkin makanannya yang dirubah gitu ya? Apa kurang tahajud atau apa ya? Yang kira-kira yang ringan-ringan lah. Biar kami itu terus nih yang kita bawakan ilmu doa anak soleh sama amal jariah yang bisa kita kejar dari diri sendiri kan ilmu nih. Ya kan? Ilmu. Amal jariah kadang-kadang ada faktor finansial ya. Tapi kalau ilmu kan wah, harus nih kita nih ya. Kira-kira gimana Ustadz Fahmi? Silakan. Ini pertanyaannya ringan tapi jawabnya berat.
Sengaja dites emang nih. Gitu ya. Iya. Saya itu orang Pateta murni. Jadi S1 kita sama-sama di MP dulu kan. Gitu. S2-nya saya ngambil teknologi pasca panen itu. Jadi S1 ketemu Pak Hadi, S2 ketemu Pak Hadi lagi. Oh gitu ya. Nah, S3-nya saya ngambilnya ke teknologi industri pertanian TIP karena TPP nggak ada. Ya, MP juga keteknikan ini terlalu teknis sekali kan nggak mungkin lah saya ngambil karena saya pejabat struktural gitu, nggak boleh ngambil yang terlalu teknis gitu. Ya, tapi kayaknya ilmu hadisnya lumayan ini. Di mana nih belajarnya? Di belakang di Bafak juga atau gimana nih? Subhanallah. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita dulu sempat ya sama Ustadz Munawar. Ustadz tadi juga sempat itu satu pesantren di Al Azhar itu. Ya. Dan wallahu a'lam sebagian orang mengatakan saya punya bakat bahasa. Jadi sehingga saya bahasa Minang juga lumayan fasih udah. Bahasa Sunda saya lumayan lama di Bogor, tau lah. Bahasa Jawa juga saya nggak buruk gitu ya. Ya di samping bahasa Banjar dan bahasa Dayak lainnya tuh saya kalau bahasa orang Dayak tuh saya bisa 5 apa 6 bahasa yang berbeda begitu. Nah, jadi itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita coba optimalkan saja. Tentang agama ini ya. Agama Islam itu kan mudah. Yang pokok yang harus kita ini kan itu adalah bahwa agama ini mudah. Ya, dia mudah karena ya kalau bahasa dulu teman-teman kita mengatakan Islam itu adalah agama yang cocok untuk orang pintar karena dia sifatnya ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah begitu. Saya ulangi ya, karena Islam itu bentuknya adalah ilmunya itu ilmu yang amaliyah dan amalnya itu amal yang ilmiah, sehingga dia mudah dipelajari. Ya, agama Islam itu mudah dipelajari dan tidak harus kita Subhanallah. Ya, tidak harus kita secara khusus ke pada intinya seperti yang antum katakan tadi, istiqomah aja begitu. Insya Allah itu bisa. Ya, istiqomah saja. Bahkan ada ada gangguan audio katanya. Suara saya masih jelas nggak? Masih. Ustaz. Lumayan. Oke. Maksudnya begini. Ya, ada saya sampai lupa itu kalau saya tidak salah itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan orang yang istiqomah itu adalah karomah. Jadi wali Allah ketika dikatakan wali Allah, dia menceritakan tentang wali Allah. Itu bukan orang yang bisa terbang, bisa mendatangkan hujan segala macam, tapi karomah seorang itu adalah ketika dia bisa istiqomah. Ilmu didapat hari ini 1, besok 2, besok 1 lagi, tapi dia istiqomah. Ya, maka itu adalah karomah itu dari seorang. Bisa jadi nanti ya udah Daniel ini 2 tahun kemudian tahu-tahu melebihi saya kan mungkin sekali kan. Mungkin kalau Allah berkehendak itu mungkin. Jadi pada prinsipnya ya yang belajar bahasa Arab ya alhamdulillah gitu kan saya dulu waktu di Bali itu malah jadi penerjemah orang Arab itu saya ketika kasusnya di Bali bukan di tempat yang banyak orang Arabnya begitu. Kebetulan ada orang Yaman berdua, saya jadi penerjemah mereka. Ya kalau di Makkah di Madinah ya kita jadi penerjemah lah ketika ada pengajian di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan gitu. Intinya hanya istiqomah, berusaha keras istiqomah dan berdoalah gitu agar Allah memberi kemudahan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Gitu kan. Atau kita sering-sering mengucapkan Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah ilmuku. Insyaallah ya. Jadi poinnya adalah istiqomah saja terus begitu, karena masing-masing orang itu akan diberi kemudahan untuk beramal ya. Artinya gini, Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah memasukkan kita semua ke dalam surga itu dengan amaliyah kita masing-masing. Ada yang dengan dipermudah bersedekah, ada yang dipermudah dengan ilmunya ya, karena kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang ya, maka man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang, maka Allah jadikan dia faqih, orang yang pintar dalam masalah agamanya. Ada orang yang ke situ. Ada orang yang Allah mudahkan dengan sedekahnya. Ada yang Allah mudahkan dengan jihad fisabilillah. Tapi intinya adalah insya Allah semua kita ini akan masuk surga dengan rahmat Allah melalui amal kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nambahin Ustaz Daniel? Boleh. Nambah jawaban kan? Silakan Ustadz Har. Silakan Ustadz. Jawaban kan? Jadi I love you. Saya itu dulu waktu dengan Ustadz Fahmi dan Munawar terus Ustadz Samsudin itu kan sebelum lulus IPB itu kan sebelum lulus nih ya. Jadi kita tuh masih semester berapa ya? Masih semester
Mungkin semester berapa Ustaz Amin? 7 tingkat ya? akhir. Ya, Tingkat akhir. Jadi punya cita-cita jadi lulus IPB insinyur dapat, tapi ilmu agama juga dapat gitu. Punya cita-cita begitu tuh. Cuma memang setelah kita dikumpulkan itu ada orang-orang yang punya talenta sendiri. Salah satunya saya akui ini Ustadz Fahmi nih. Itu belajar bahasa Arab tuh sambil merem itu dia. Saya tuh udah setengah mati belajar tuh nggak bisa. Jadi yang luar biasa menurut saya itu Ustadz Fahmi, terus Samsudin sama Ustadz Sigit tuh ya. Itu. Tapi kalau matematik dan sebagainya Fahmi suka tanya ke saya gitu kan. Alhamdulillah. Itu orang udah dianu sendiri-sendiri ya. Saya juga mungkin benar apa yang dikatakan tuh memang harus istiqomah itu ya kuncinya gitu, karena ada beberapa kawan kami ya tadinya gradul tapi karena istiqomah terus akhirnya bisa juga gitu. Kalau itu yang jadi kuncinya di situ tuh mungkin Ustaz Daniel. Saya menjadi saksi lah kalau memang jangan panggil saya Ustaz dong. Ustaz Fahmi itu memang diberi saya nggak heran itu kalau bahasa Arab dia itu seperti baca koran itu dia. Berarti satu rumah ente aja yang nggak bakat ya. Kasihan deh lu ya. Oke. Luar biasa. Di sini ada Ustadz Sam ya, menyimak. Ustadz Sam selalu menyimak. Silakan kalau Ustadz Sam ada tambahan. Karena memang saya bersyukur di acara ini sebenarnya yang kita incer nih kan hati orang ini. Ya. Kalau kena hatinya malam ini, waduh, ini syafaatnya luar biasa. Luar biasa. Memang yang kita incer hati kok. Nah, silakan Ustaz Sam kalau ada sedikit tambahan Ustaz Sam. Tadi Ustaz Sam disebut Ustaz Sam sama Artadi loh ya. Monggo Ustaz Sam. Mana enak? Wah, Ustaz Sam selalu kamera on. Oh ya, Itu alhamdulillah. adatnya begitu. Mangga Ustaz Sam. Silakan. Aduh. Assalamualaikum. Jangan tidur dulu baru setengah 10 ini. Saya ketemu lagi udah lama sama Ustadz Fahmi nih. Ustadz Fahmi, Ustadz Hartadi, dan sebentar lagi insya Allah Ustadz Daniel. Amin. Jadi karena kita ini seguru seilmu, jadi pasti jawabannya sama. Jadi saya cuma nambahin ya istiqomah. Istiqomah itu ini tip istiqomah ya, kecil sedikit itu dan terus menerus, insya Allah bisa istiqomah. Kalau banyak langsung banyak biasanya sulit untuk istiqomah. Kayak sedekah, misalnya sedekah. Kalau sedekah langsung misalnya 10 juta biasanya tidak istiqomah. Tapi kalau misalnya setiap hari misalnya 10.000, insya Allah bisa istiqomah dan ikhlas. Karena kalau sedikit kan nggak sulit untuk ria ya, kan malu ya. Ya. Tapi kalau terus dilaksanakan terus menerus pasti itu pahalanya lebih besar. Makanya kan Rasulullah mengatakan kan, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qillah. Jadi yang paling disukai oleh Allah ya, amalan itu adalah yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu meskipun sedikit. Jadi itu saja. Jadi kalau tip istiqomah apa? Dikit-dikit tapi terus menerus. Sholat misalnya sholat tahajud ya mungkin tidak langsung 8 rakaat tiap pagi tiap malam, mungkin 2 rakaat nggak apa-apa, tapi itu terus menerus kita lakukan dan seterusnya insya Allah, termasuk belajar bahasa Arab. Jadi malam Kamis ya. Bisa nggak bisa pokoknya insya Allah hadir walaupun sambil ngantuk-ngantuk ya, ceritanya nanti kalau nggak nyambung bahasa Arabnya ya nyambung yang lain, cerita-cerita yang lain. Pokoknya udah Daniel yang paling top deh. Alhamdulillah. Oke, Kang Cucu udah ada yang lagi yang apa tuh namanya? Chatting coba. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Ustadz Sam sama udah Daniel. Oh, ini dari Kang Arya, kalau sedekah sedikit susahnya tapi istiqomah, mungkin gitu kali ya. Ya, itu kesimpulan. Itu mengulang Ustadz Sam bilang tadi kan, kalau sedikit kan sesaria Ustadz ya. Tapi kalau istiqomah bagus Ustadz ya. Oke. Kira-kira ada yang lain? Kalau dari waktu sudah menunjukkan pukul 21.36 waktu Indonesia Barat.
Ya silakan, kalau memang tidak ada kita akan close dulu. Nanti kalau ada berikutnya mungkin kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Nanti diserahkan kepada pengurus, ke Kang Igos kalau nggak salah itu kemarin yang menghubungi kami. Pak Ustadz, kira-kira yang lain nih ada yang pertanyaan lagi? Sekitar mungkin 5 menit lah. Kalau memang ada, kalau nggak ada kita tutup. Ya, kelihatannya tidak ada. Terima kasih Kang Ustadz Fahmi. Silakan sebelum tutup kita dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini mendapat barokah, mendapatkan manfaat buat kita semua. Mangga, silakan Ustadz Fahmi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan yuwaffi ni'amahu yuqafi al-hida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ampunilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan jadikanlah ya Allah, ya Tuhan kami, cukup bisa diri sendiri. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, saya kami termasuk orang-orang yang ini. Allah, sesungguhnya kami bermohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amal saleh yang diterima, rezeki yang halal, baik dan berkah, perniagaan yang tidak merugi di dunia dan akhirat, penawar untuk segala penyakit kami, bisa mencapai. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang menjadi modal utama kebahagiaan kami. Rahmatilah sempurna kami di mana kami tinggal saat ini. Rahmatilah pula akhirat kami yang kami menjadi tempat kami kembali pulang. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terima taubat kami. Sayang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana Amin ya Amin, amin ya Allah, amin, amin rabbal alamin. Maaf suaranya tadi mungkin agak terputus kelihatannya, tapi tidak apa-apa. Ya, saya sebagai host mohon maaf jika ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih, kita tutup pengajian malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fahmi, Kang Cucu, sama-sama semuanya. Ya, Izin live.